Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur kita boleh ada di pagi hari yang baru ini. Saya yakin dan percaya semua karena kemurahan Tuhan. Judul renungan firman Tuhan pagi hari ini, saya beri judul Lunas Dibayar. Terdapat di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 7 ayat 23. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, janganlah kamu menjadi hamba manusia. Pertanyaannya, siapa yang membeli? Siapa yang membayar? Bayar kepada siapa? Jawaban untuk ketiga pertanyaan di atas adalah Tuhan sendiri. Kita tahu manusia adalah ciptaan Allah yang sempurna, yang mempunyai nilai yang istimewa di mata Tuhan. Yang meskipun kita adalah orang yang berdosa, tapi kita tetap milik kepunyaan Allah. Orang berdosa bukanlah milik iblis. Malah iblis dan setan-setan lainnya adalah pelaku sekaligus korban dosa itu sendiri. Memang ada yang mengatakan kalau lunas dibayar berarti dibeli dari tangan iblis. Tetapi sesungguhnya bukanlah dari tangan iblis, melainkan kita lunas dibayar atau ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18-19, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernodah dan tak bercacat. Jadi meskipun manusia adalah orang berdosa, akibat ketidaktaatan kepada Tuhan, Tuhan tidak meninggalkan kita begitu saja, tapi Tuhan berusaha untuk menebus, mengembalikan status kita sebagai anak-anak raja, ahli waris kerajaan Allah. Galatia pasal 3 ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Roma pasal 3 ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam darahnya, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ibrani pasal 1 ayat 1 dan 2, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi Yesus Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, dosa yang kita warisi. Jadi boleh dikatakan Yesus diperintahkan oleh Bapa untuk melakukan misi penebusan. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat 38-40, sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya
beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Yohanes pasal 17 ayat 6-8. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi Yesus juga diperintahkan Bapa untuk menyampaikan firman Allah yang benar, supaya manusia berbalik ke jalan yang benar. Karena dosa membuat kita kehilangan kemuliaan, kehilangan nilai sebagai anak-anak Allah. Tetapi lewat firman yang Yesus sampaikan, lewat pengorbanan Kristus di kayu salib, kita dikuduskan. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat 10, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi kita ini sudah ditebus, kita sudah lunas dibayar dengan darah Yesus, dengan kematian Yesus di kayu salib. Memang selama kita masih hidup di dunia ini, kita tidak lepas dari yang namanya dosa. Tapi jangan sampai kita diperbudak lagi oleh dosa itu. Ketika Roh Kudus mengingatkan kita untuk bertobat, maka berdoalah dan minta pengampunan. Yesus yang juga pengantara antara kita dengan Allah. 1 Yohanes pasal 2 ayat 1, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Jadi ketika kita melakukan dosa, ada dosa yang tanpa sengaja kita lakukan, kita harus meminta pengampunan kepada Tuhan. Sehingga dikatakan ketika kita berdoa, kita alaskan doa itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa kepada Bapa, tetapi kita alaskan doa itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi jangan kita hidup diintimidasi oleh iblis karena dosa. Kita harus ingat, Tuhan sudah menebus orang berdosa seharga pengorbanan Yesus dan membayarnya kepada dirinya sendiri. Maka sekarang kita yang telah dibeli dengan lunas dibayar, muliakanlah Allah dengan tubuh kita, sisa umur kita, karena kita ini milik Allah. Puji Tuhan, biarlah renungan firman Tuhan pagi hari ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita. Kita berdoa, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Hamba berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan, biarlah mereka diberkati, apapun yang menjadi keperluan kebutuhan mereka. Tuhan tolong, Tuhan pulihkan. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami percaya Tuhan memberkati kami di sepanjang hari ini. Haleluya. Amin.
sesuatu terjadi saat datang di antaranya. Pemulihan